tantangan terbesar terutama dari daerah pesisir dengan kehadiran berbagai macam perusahaan, misalnya dulu perusahaan kayu, penebangan ilegal logging, lalu sekarang ini gas, LNG, lalu kemudian perminyakan. Nah, umumnya perusahaan-perusahaan ini lebih memanjakan masyarakat dengan membagi uang, membagi fasilitas, dan lain sebagainya. Maka inilah justru yang membuat gereja semakin tertantang bagaimana kita membangun semangat kemandirian, tidak memanjakan yaitu umat, dan bagaimana justru mereka bisa merasakan kehadiran Tuhan dan tetap bersemangat meskipun sebenarnya dalam kehidupan menggereja tidak secara praktis Allah itu mengajarkan langsung memberi uang, tetapi lebih-lebih mengajarkan pemeliharaan dan rasa syukur kepada Tuhan. Tak henti-hentinya aku mengagumi keindahan Papua. Sejak ku injakkan kaki di tempat ini dan mengunjungi wilayah paroki hingga ke stasi-stasi, rasanya tidak ada yang lebih pantas selain mengakui kebesarannya. Suasana dan udara pagi begitu segar terasa. Hembusan angin sepoi-sepoi dari hutan kecil di samping pastoran membawa kesejukan di pagi hari. Hutan yang tersisa ini adalah bagian dari hutan luas sekitar 60.000 hektar yang sudah dikonversi menjadi kebun kelapa sawit. Ini kami sedang menyusuri hutan, sebenarnya bukan hutan, tanah milik gereja yang diserahkan oleh sebuah marga kepada gereja, sedang penggunanya diserahkan kepada gereja. Tanah ini luasnya sekitar 9 hektar lebih, atau ya kurang lebih 9 hektar. Masih berupa hutan dan rawa-rawa. Jadi mungkin karena itu banyak pohon bakau dan masih ada banyak airnya, lumpur dan air, sehingga sulit untuk dilalui. Nah, menyusuri hutan ini, menyusuri tanah ini itu tidak mudah karena tidak ada jalan setapak yang bisa disusuri. Kami harus juga menebas semak-semak atau melewati gelondongan-gelondongan kayu untuk menyeberang sungai-sungai kecil. Dan rupanya kedua romo yang sudah di sana pun masih seringkali kebingungan jalan mana yang harus ditempuh karena pohon-pohonnya masih cukup rapat, terutama ketika kami memasuki daerah bakau, hutan-hutan bakau. Karena kalau tidak ya kami akan terjebak lumpur, dan katanya ada lumpur hisap segala macam itu. Jadi kami harus hati-hati melalui lumpur itu. Nah, tetapi dari situ kami bisa melihat tanah ini cukup luas, dan juga kami bisa merasakan gereja punya masa depan. Kedepannya saya berpikir kalau memang mau dimanfaatkan, ya tanah ini bisa dimanfaatkan sebagai kebun. Saya berpikir kalau kebun yang sangat dibutuhkan adalah kebun sayur, karena di Tovoi sayuran sangat sulit sekali, sayur segar, karena katanya sayur-sayur itu dari Sulawesi. Jadi seandainya bisa ditanami sayur, saya rasa cukup bisa, tetapi butuhkan dana dan pengelolaan tanah yang serius. Tampaknya tanah di sini kurang cocok untuk sayuran, tapi setidak cocoknya sebuah tanah pasti bisa ditanami dengan pengolahan pupuk dan sebagainya. Juga mungkin bisa dijadikan ladang buah, karena Romo Gunawan rupanya sangat berminat untuk pertanian. Dia berpikir juga untuk menanam buah-buahan, terutama yang buah yang sederhana saja, pisang. Sehingga karena di sana jarang sekali ada buah lain, maka ya kalau ada pisang itu cukup untuk menambah gizi bagi romo-romo dan masyarakat kalau membutuhkan. Dan sebetulnya kalau lahan ini mau digarap dengan serius, ini juga bisa menjadi boleh katakan laboratorium bagi masyarakat setempat untuk lebih mengembangkan budidaya tanah pertanian. Karena saya lihat di sana baru ada 1 orang yang mengolah tanah menjadi sebuah kebun sayur.